Kembali bersama kami, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani persidangan pada Selasa 22 November mendatang. 9 orang saksi mulai dari Biro Jasa CCTV hingga ajudan pribadi Ferdi Sambo akan bersaksi dalam sidang tersebut. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan Obstruction of Justice dengan terdakwa Ferdi Sambo CS akan dilaksanakan pada Senin hingga Jumat 25 November 2022. Berdasarkan jadwal sidang dari Humas PN Jakarta Selatan, sidang masih akan berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa yang akan menjalani persidangan pada hari Senin yakni terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara, sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada 22 November. Adapun pada Kamis 24 November yang akan menjalani persidangan adalah terdakwa Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Sedangkan pada Jumat, terdakwa Arif Rahman Arifin akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Pada sidang yang akan digelar pada 22 November dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, 9 orang saksi akan dihadirkan. Mereka adalah Customer Service Layanan Luar Negeri BNI KC Cibinong, Anita Amali, provider PT Telekomunikasi Bimantara Jaya Putro, Legal Consult pada provider XL, Aksiata, Victor Kemang, dan selain itu ada juga dari Biro Jasa CCTV Afung, Raditya Adiasa, pekerja lepas Biro Paminal, Ahmad Sahrul Ramadan, sopir ambulans, hingga Novianto Rifai yang merupakan staf pribadi Ferdi Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS. Sidang itu ditunda dengan alasan evaluasi hingga mendukung kondusivitas perhelatan G20 di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Senin esok akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami Camar Hayenda Cabar. Apa saja agenda persidangan Ferdi Sambo untuk besok, Senin? Ya, baik. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang lanjutan dari kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat oleh terdakwa utama Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Mana ini sebelumnya sempat ditunda dikarenakan untuk mendukung kondusivitas dari gelaran KTT G20 di Bali beserta dengan adanya sejumlah evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan sejumlah stakeholder dalam beberapa kasus yang menyita perhatian masyarakat saat ini. Dan direncanakan untuk persidangan esok hari akan dilakukan secara terbuka seperti biasanya. Adapun sejumlah persiapan pemantauan kami dari pukul 12 siang hingga dengan saat ini pada sore hari, memang kami tidak melihat adanya penjagaan khusus yang dilakukan. Meski demikian, tadi kami melihat di depan gerbang ataupun pagar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada karangan bunga dukungan terhadap Barada Richard Eliezer yang saat ini dijadikan sebagai justice collaborator dan juga dukungan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat almarhum, di mana masyarakat berharap agar persidangan ini dapat berjalan secara lancar dan juga jujur untuk menguak kasus ini. Sementara untuk persiapan lainnya, di halaman dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kami melihat ada tenda yang disiagakan, kemudian juga ada satu TV LED beserta dengan speaker yang biasanya Juno dan juga pemirsa ini masyarakat umum dapat langsung melihat bagaimana proses persidangan yang sedang berlangsung. Kemudian juga untuk agenda dari pemeriksaan sendiri, tadi Juno bertanya, untuk hari pertama di 21 November esok hari ini akan ada keterangan saksi dan juga pemeriksaan saksi maksud kami. Dan untuk hari pertama ini pemeriksaan saksi dari Baradae, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara di hari kedua ini terdakwa utama akan diperiksa. Dari keterangan saksi akan menghadirkan 9 saksi dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sementara di agenda selanjutnya pada hari Kamis dan juga Jumat ini akan lebih berfokus kepada obstruction of justice ataupun juga kasus perintangan yang dilakukan oleh oknum polisi untuk menghalang-halangi proses penyidikan dan juga hukum yang sedang berlangsung. Dan untuk pada hari Kamis 24 November 2022
akan dilakukan pemeriksaan keterangan saksi dan juga pembuktian dari jaksa penuntut umum atas nama Hendra Kurniawan, kemudian juga Agus Nurpatria dan juga Irfan Widianto, Baikuni Wibowo serta Cuk Putranto, di mana diketahui oknum-oknum polisi inilah yang terlibat dalam penghilangan CCTV, yakni sebagai bukti utama dari kasus ini, yang tentunya hal ini sangat krusial untuk bisa mengungkap kejadian yang sebenarnya. Dan pada hari Jumat ini dikhususkan untuk pemeriksaan obstruction of justice terhadap atas nama Arif Rahman. Kuasa hukum Verdi Sambo juga sudah menyebutkan bahwasanya akan ada 9 saksi yang diperiksa, dimulai dari ajudan ataupun juga staf pribadi dari Verdi Sambo, kemudian juga pegawai bank beserta dengan supir ambulan dan juga petugas swab. Dan terdakwa utama nantinya seperti tadi disampaikan akan dilakukan persidangan pada hari Senin dan Selasa, dan untuk terdakwa obstruction of justice akan diperiksa di hari Kamis dan juga Jumat. Sementara untuk hakim ketua sendiri akan terbagi ke dalam 3 rangkaian. Untuk terdakwa utama pada hari Senin dan juga Selasa akan dipimpin oleh hakim atas nama Wahyu Iman Santoso. Sementara untuk obstruction of justice pada hari Kamis dan juga Jumat ini akan diperiksa dan juga akan dipimpin langsung oleh hakim atas nama Ahmad Suhel. Dan khusus untuk obstruction of justice terhadap 3 terdakwa, diantaranya adalah Irfan Widianto, kemudian juga Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto, ini akan dipimpin oleh Hakim Afrizal Hadi. Sementara untuk kesimpulan dari persidangan di 4 pekan terakhir adalah pihak dari hakim ini juga sudah secara resmi menolak eksepsi yang disampaikan oleh Verdi Sambo CS, dikarenakan berdasarkan keterangan saksi dan juga sejumlah bukti-bukti ini secara kuat dan juga mutlak menyebutkan bahwasanya pembunuhan terjadi secara terencana. Saat ini Juno dan juga pemirsa yang sedang dipersiapkan dan juga sedang diusahakan oleh pihak dari Putri Chandrawati adalah mengenai adanya pelecehan seksual terhadap dirinya, meskipun hingga dengan saat ini sekali lagi belum adanya bukti konkret dan juga bukti kuat atas pelecehan yang terjadi yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan untuk hakim sendiri saat ini tentunya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nantinya akan menguak sejauh mana keterlibatan antar masing-masing terdakwa dalam kasus ini. Kita akan nantikan, Juno dan juga pemirsa, bagaimana persidangan berjalan esok hari, dan tentunya kita harapkan bahwasanya persidangan dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat terbuka sejujur-jujurnya. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Henda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan tersangka Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati telah masuk persidangan. Kasus yang awal mulanya tembak-menembak antara Brigadir Joshua dan Baradae berubah menjadi pembunuhan yang diotaki Verdi Sambo. Pada 8 Juli 2022, Brigadir Joshua tewas di kediaman Sambo di Duren 3 setelah dilaporkan tembak-menembak dengan Baradae. 3 hari berselang kematian Joshua diungkap ke publik, dan sehari setelahnya Kapolri umumkan tim sus untuk tangani kasus kematian Joshua. Ya, 18 Juli Kapolri nonaktifkan Verdi Sambo dan sejumlah pejabat Polri yang diduga terlibat pembunuhan Joshua. Dan pada 27 Juli dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah Joshua. Dan pada 4 Agustus Baradae ditetapkan sebagai tersangka serta Irjen Verdi Sambo dicopot dari jabatan Kadif Humas Propam Polri. 6 Agustus Verdi Sambo dibawa ke Mako Brimob Kelapa II, dan 3 hari berselang, pemirsa, polisi menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka menyusul Baradae, Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. 11 Agustus digelar pemeriksaan perdana Verdi Sambo bersama 3 tersangka lainnya. 19 Agustus, istri Sambo, Putri Chandrawati, menyusul ditetapkan sebagai tersangka. Berselang 30 September, Putri kemudian ditahan. Dan 17 Oktober digelar sidang perdana Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kami akan segera kembali usai jeda berikut.